Halo semua, kembali lagi dengan saya di Belajar Bareng Amarket. Sebelum masuk ke materi, pernah nggak sih kamu merasa gelisah ketika melihat teman-teman kamu lagi nongkrong, liburan, atau mencapai sesuatu? Sementara kamu cuma di rumah, rebahan dan scroll sosial media. Kalau iya, kamu mungkin sedang mengalami FOMO atau Fear Missing Out, ya, ketakutan kehilangan. Di video ini, kita akan bahas apa itu FOMO, bagaimana dampaknya, dan gimana cara mengatasinya. Yuk, mari kita bahas. Baik, apa itu FOMO? Ya, FOMO adalah perasaan takut kehilangan sesuatu yang dianggap seru, penting, atau menyenangkan. Biasanya muncul ketika kita lihat orang lain terlihat punya hidup yang lebih menarik dibanding hidup kita sendiri. Media sosial menjadi salah satu penyebab terbesar FOMO. Kenapa? Karena kita hanya melihat highlight kehidupan orang, momen terbaik, pencapaian, kebahagiaan. Tapi kita lupa bahwa yang tidak mereka tunjukkan adalah masalah, kegagalan, dan kekhawatiran mereka. Akhirnya, kita membandingkan realita hidup kita dengan versi dari hidup orang lain. Dan disinilah FOMO mulai tumbuh. Selanjutnya tanda-tanda kamu mengalami FOMO. Ya, yang pertama, sering merasa gelisah ketika tidak membuka media sosial. Takut kehilangan acara gosip atau tren terbaru. Membandingkan hidup sendiri dengan orang lain secara terus-menerus. Merasa hidup kurang berarti jika tidak seproduktif atau sehappy orang lain. Merasa harus ikut setiap kegiatan agar tidak terlihat kurang gaul. Kalau beberapa poin tadi relate, tenang, kamu nggak sendirian. Hampir semua orang pernah ngerasain ini. Selanjutnya dampak dan konsekuensi FOMO. Ya, FOMO bisa punya dampak serius. Yang pertama, stres dan kecemasan. Saat kita terus memantau apa yang dilakukan orang lain, pikiran menjadi tidak senang. Selalu ada rasa takut tertinggal atau tidak cukup baik. Selanjutnya menurunnya kepuasan hidup. Kita jadi sulit menghargai apa yang kita punya. Liburan orang lain terlihat lebih keren. Hubungan orang lain terlihat lebih romantis. Prestasi orang lain terlihat lebih hebat. Akhirnya, hidup sendiri terasa kurang. Kemudian, produktivitas menurun. FOMO memaksa kita berpikir bahwa kita harus melakukan semuanya. Akhirnya, fokus buyar, waktu habis untuk hal yang tidak penting, dan pekerjaan terbengkalai. Selanjutnya, pengeluaran yang tidak perlu. Banyak orang membeli barang atau mengikuti kegiatan hanya untuk terlihat tidak tertinggal. Contoh, beli gadget terbaru karena semua orang punya. Ikut event mahal hanya biar bisa upload. Selanjutnya, gangguan hubungan sosial. Ironisnya, FOMO membuat kita justru menjauh dari orang di sekitar kita. Kita sibuk dengan dunia digital sampai lupa hadir sepenuhnya dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, kenapa FOMO bisa terjadi? Ya, FOMO muncul bukan karena kita lemah. Ada beberapa alasan psikologis. Ya, yang pertama, manusia adalah makhluk sosial. Kita ingin merasa terhubung dan diterima. Kemudian media sosial dirancang untuk membuat kita ketagihan. Notifikasi, like, follower, semuanya dibuat untuk memicu dopamin. Kemudian kita takut ditinggalkan. Secara evolusi, hidup berkelompok membuat kita merasa aman. Kemudian budaya perbandingan. Semakin mudah melihat hidup orang lain, semakin mudah kita merasa kurang. Semua ini membuat FOMO muncul tanpa kita sadari.
Selanjutnya, cara mengatasi FOMO. Ya, yang pertama, batasi waktu media sosial. Coba atur batas harian penggunaan, seperti 5-10 menit, kemudian istirahat dari scroll, bisa memberikan efek besar. Fokus pada kehidupan nyata. Daripada iri melihat liburan orang lain, buatlah momen berharga dalam hidup sendiri. Hal sederhana pun oke, seperti membaca, berjalan, atau ngobrol dengan orang terdekat. Selanjutnya, ubah perspektif. Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial bukan keseluruhan hidup seseorang. Itu hanya cuplikan terbaik saja. Kemudian selanjutnya, praktikkan rasa syukur. Setiap hari, coba tulis 3 hal yang kamu syukuri. Ini membantu otak fokus pada hal positif, bukan kekurangan. Kemudian, mulai JOMO, yaitu Joy of Missing Out. JOMO adalah kebalikan FOMO. Merayakan ketenangan saat tidak mengikuti semua tren, kadang tidak tahu semuanya, itu justru menyenangkan. Jadi, FOMO adalah hal yang wajar, tapi jangan biarkan mengendalikan hidupmu. Fokus pada apa yang kamu punya dan jalani hidupmu dengan versi terbaikmu sendiri. Baik, sekian dulu untuk episode kali ini. Kalau kamu melihat video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan video edukasi keuangan lainnya dari kami. Sampai bertemu lagi di episode Belajar Bareng A-Market selanjutnya.